Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang sudah kalian catat pada minggu lalu, yaitu bab 4 tentang mengakses internet ya. Jadi pada bab 4 ini terdapat beberapa subbab ya. Yang pertama yaitu tentang penyedia layanan internet. Yang kedua, cara menghubungkan komputer kita ke internet. Terus yang nomor 3, yaitu cara mempercepat akses internet. Dan juga yang terakhir, ukuran kecepatan akses internet. Ya. Nah, kita langsung saja ke subbab yang pertama, yaitu penyedia layanan internet. Ya. Nah, penyedia layanan internet atau sering disebut juga dengan Internet Service Provider ya, atau disingkat dengan ISP. Ini dapat kita ibaratkan seperti sebuah jembatan yang menghubungkan antara pengguna dengan internet ya. Nah, cara kerja dari ISP itu sendiri adalah untuk menghubungkan komputer pengguna yang sudah dilengkapi dengan modem, yang nantinya modem tersebut akan mengirimkan data berupa permintaan dial-up ke server yang dimiliki oleh ISP ya. Nah, setelah permintaan tersebut diproses, kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman yang diminta ya. Jadi pada saat kita mau mengakses misalkan sebagai contoh di sini kita mau mengakses YouTube ya. Nah, pada saat kita mengetikkan youtube.com di browser kita, nah itu komputer kita ini akan mengirimkan permintaan ke server yang dimiliki oleh penyedia layanan internet yang kita gunakan. Nah, pada saat permintaan kita sudah sampai ke server dari penyedia layanan internet, permintaan kita ini akan dilanjutkan ke halaman yang kita minta, misalkan yaitu tadi youtube.com ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya, saat ini terdapat beberapa penyedia layanan internet atau ISP ya. Salah satu contohnya dan yang paling banyak digunakan ini adalah produk dari PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu IndiHome. Lalu selanjutnya ada juga Biznet dan juga First Media ya, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Lalu selanjutnya untuk subbab yang kedua yaitu menghubungkan ke internet. Nah, untuk menghubungkan ke internet ini ada beberapa cara ya. Yang pertama yaitu sambungan langsung ke jaringan. Nah, dengan cara ini kita dapat mengakses internet secara langsung karena komputer atau laptop yang kita gunakan ini sudah merupakan bagian dari sebuah jaringan yang sudah terhubung ke internet ya. Sebagai contoh, pada saat kita menggunakan komputer yang ada di warnet. Nah, itu kan komputernya kita tinggal pakai saja dan dia sudah terhubung ke internet. Jadi kita bisa langsung menggunakan komputer tersebut untuk mengakses internet. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sambungan dengan menggunakan modem. Ya. Nah, modem di sini contohnya untuk yang nomor 2 ini adalah modem yang menggunakan dial-up telepon ya. Jadi dengan cara ini kita dapat mengakses internet melalui dial-up telepon yang dengan menggunakan modem ya. Nah, ini adalah cara-caranya untuk menghubungkan komputer dengan modem ya. Jadi pertama kita klik icon jaringan yang ada di toolbar yang ada di bagian bawah. Nah, lalu kita klik Open Network and Sharing Center. Nah, pada daftar network setting ini kita tinggal pilih set up a new connection or network. Lalu pada pilihan connection option, pilih set up a dial-up connection, lalu kita klik next. Nah, pilih modem yang ingin kita gunakan, lalu kita klik lagi tombol next. Nah, isi nomor dial-up, username, password sesuai dengan operator yang kita gunakan ya. Nah, lalu beri nama network atau connection yang baru saja kita buat agar nantinya bisa mudah kita bedakan dengan koneksi atau jaringan yang lain. Lalu
terakhir kita tinggal klik tombol create saja ya. Nah, ini langkah-langkah untuk menghubungkan komputer atau laptop kita ke modem ya, untuk menyeting, untuk mengatur supaya modemnya bisa kita gunakan ya. Nah, kalau ada yang mau mencoba, kalau ada yang punya modem di rumah bisa dicoba ya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu sambungan langsung ke Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Nah, sebagai contoh di sini Bapak ambil yang paling populer atau yang paling banyak digunakan ya. Nah, yaitu IndiHome. Nah, untuk menyambungkan komputer kita ke modem IndiHome ini sebenarnya sangat mudah ya, karena sekarang semuanya sudah dibuat secara otomatis oleh IndiHome-nya. Jadi baik kita mau menggunakan kabel LAN ataupun kita mau menggunakan WiFi, itu kita tinggal sambungkan saja. Nah, di sini Bapak contohkan kalau kita mau menggunakan kabel LAN ya. Jadi untuk menyambungkan komputer dengan modem IndiHome ini, pertama-tama kita nyalakan komputer dan juga modem IndiHome-nya. Lalu selanjutnya kita siapkan kabel LAN ya sebagai penghubungnya. Nah, untuk menghubungkannya kita pasang kabel LAN ke slot LAN yang ada di bagian belakang dari CPU komputer. Lalu selanjutnya kita pasangkan ujung kabel LAN yang lainnya tadi ke slot LAN yang ada di bagian belakang dari modem. Nah, kita tinggal tunggu saja ya. Maka komputer ini akan secara otomatis terhubung dengan modem dan dapat langsung digunakan untuk mengakses internet. Begitu juga kalau kita mau menghubungkan komputer dengan modem IndiHome melalui WiFi secara wireless ya, secara nirkabel. Nah, kita tinggal menghidupkan saja laptop atau komputer kita yang sudah memiliki WiFi, yang sudah aktif WiFi-nya. Lalu kita tinggal nyalakan saja modem IndiHome-nya. Nah, setelah itu kita tinggal buka icon connection yang ada di sudut bawah bagian kanan dari komputer kita. Nah, kita tinggal sambungkan saja ke WiFi dari modem IndiHome tersebut ya. Jadi itu cara-caranya. Jadi sekarang kalau kita mau menyambungkan komputer kita dengan modem IndiHome atau dari penyedia layanan internet lainnya, itu sekarang sudah dibuat lebih mudah ya. Jadi secara otomatis sudah akan langsung terhubung. Nah, lalu kita lanjutkan ke subbab yang ketiga ya. Nah, di sini untuk mempercepat akses internet ya, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan, yang itu yang pertama ya, membersihkan cache secara rutin ya. Biasanya kalau kita sudah mengakses internet, itu biasanya ada cache atau data-data yang tersimpan di dalam komputer kita ataupun di dalam smartphone kita. Nah, untuk mempercepat akses internet ini biasanya harus kita bersihkan secara rutin ya, supaya pertama tidak memakan penyimpanan terlalu besar di komputer kita. Lalu selanjutnya juga yaitu untuk mempercepat akses internet ya. Terus yang kedua, untuk mempercepat akses internet ini kita jangan membuka tab terlalu banyak di web browser ya. Nah, hal ini fungsinya adalah supaya tidak terlalu banyak RAM yang digunakan pada saat kita mengakses internet ya, sehingga kecepatan internet juga tidak akan terlalu lambat ya. Lalu selanjutnya gunakan aplikasi adblocker ya. Nah, aplikasi adblocker ini fungsinya adalah untuk memblokir iklan. Nah, kenapa kita harus menggunakan aplikasi adblocker? Nah, salah satu fungsinya adalah untuk supaya iklan-iklan yang ada di internet ini tidak terbuka ya. Nah, pada saat kita mengakses internet lalu ada muncul iklan, nah otomatis data-data dari iklan tersebut juga harus kita download ya.
dan itu akan membuat koneksi internet kita akan menjadi sedikit melambat ya. Lalu selanjutnya, yang terakhir, tutuplah aplikasi-aplikasi yang sudah tidak kita gunakan lagi. Nah, di sini kenapa kita harus menutup aplikasi yang sudah kita gunakan ya? Pertama, karena aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu akan memakan RAM ya. Dan yang kedua, kalau aplikasinya memerlukan akses internet, itu juga dia akan mengambil sedikit dari bandwidth ya. Dia akan mengambil koneksi dari internet tersebut, sehingga pada saat kita membuka web browser koneksi internetnya akan sedikit melambat karena dibuka oleh aplikasi-aplikasi tadi yang sudah kita gunakan. Maka dari itu, kita tutup saja aplikasi yang sudah kita tidak gunakan. Nah, maka internetnya akan terfokus saja pada web browser yang sedang kita gunakan sekarang ya. Jadi itu langkah-langkah atau cara-cara untuk membuat koneksi internet kita ya sedikit lebih cepat ya. Lalu di sini kecepatan akses internet ya, subbab yang terakhir. Pada saat kita sedang mengakses internet, sebenarnya pada saat itu sedang terjadi transfer data ya. Kecepatan transfer data di internet ini dinyatakan dengan satuan bps atau singkatan dari bit per second. Hal ini menyatakan berapa bit data yang dipindahkan dari komputer satu ke komputer lain dalam setiap detik ya. Jadi itu pengertian atau definisi dari akses internet ya. Nah, ini lanjutannya. Berikut ini beberapa komponen yang mempengaruhi kecepatan akses atau transfer data di internet. Yang pertama ada bandwidth, yang kedua ada backbone, server proxy, yang keempat ada keamanan data, dan yang terakhir ada spesifikasi komputer ya. Nah, untuk pengertiannya, yang pertama di sini ada bandwidth. Nah, bandwidth ini adalah ukuran yang menyatakan banyaknya data yang dapat mengalir atau ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, biasanya bandwidth ini dinyatakan dalam satuan Mbps ya, megabit per second. Nah, sekarang kalau misalkan kita berlangganan IndiHome, nah itu cepat atau lambatnya koneksi internet IndiHome kita itu dinyatakan dalam bandwidth-nya ya. Jadi kita mau berlangganan IndiHome dengan bandwidth berapa? Yang pertama di sini ada biasanya ada yang 10 Mbps, 20 Mbps, bahkan sampai 100 Mbps. Jadi semakin tinggi Mbps-nya atau bandwidth-nya, maka semakin cepat pula internet yang kita gunakan ya. Lalu selanjutnya ada backbone. Nah, backbone itu sendiri adalah saluran utama koneksi antara penyedia layanan internet dengan internet itu sendiri ya. Lalu yang ketiga di sini ada server proxy. Nah, server proxy ini fungsinya adalah untuk menyimpan halaman-halaman dari situs web yang sering kita kunjungi ya. Jadi jika misalkan kalau kita mau mengunjungi lagi situs-situs web tersebut, nah kita tidak perlu lagi langsung terkoneksi ke internet, tapi kita cuma perlu terhubung ke server proxy yang disediakan oleh penyedia layanan internet tersebut. Nah, hal ini bisa menghemat penggunaan bandwidth ya, sehingga kecepatan akses internet juga akan menjadi sedikit lebih cepat ya. Nah, untuk yang mempengaruhi kecepatan akses internet yang keempat, di sini juga ada keamanan data ya. Nah, sebuah penyedia layanan internet ini dalam melakukan pengamanan data, terutama keamanan transaksi online, itu selalu menggunakan sistem yang bernama firewall ya. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan transfer data ya, terutama pada saat kita mengunggah atau mengunduh ya, upload atau download.
Lalu selanjutnya yang terakhir di sini, komputer yang kita gunakan atau smartphone yang kita gunakan juga ini pengaruhnya cukup besar ya terhadap kenyamanan kita dan juga kelancaran kita pada saat mengakses internet. Semakin tinggi atau semakin baik spesifikasi komputer yang kita gunakan, maka semakin baik pula pengalaman kita pada saat mengakses internet ya. Jadi mungkin untuk materi pertemuan hari ini Bapak sudahi sampai di sini dulu ya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.